Pemirsa, hari ini saya Kak Ros. Setiap kali sebut Kak Ros, tolong sorak-sorai bergembira ya. Hari ini kita kehadiran beberapa tamu dan update beritanya masing-masing. Yang pertama ada Irma Darmawangsa. Siapakah laki-laki berkacamata yang duduk di sebelahnya pada saat itu yang ada di video? Dan ada lagi dari Aris yang 3 hari nggak ada kabarnya, ternyata sudah pulang. Langsung kita suruh datang ke sini. Kemana aja itu dia perginya? Dan yang berikutnya adalah seorang ustadz muda yang ganteng, Ustadz Kafi yang masih jomblo. Inilah Rumpi. Baik pemirsa, kita awali berita hari ini dengan update berita, yaitu diantaranya yang pertama adalah kemarin ya. Kemarin itu adalah acara peringatan 3 hari meninggalnya almarhum Yuli Rahmawati alias Cupe. Dan ada siapa saja yang hadir kemarin? Ada beberapa ya. Oke, lanjut berikutnya. Berita kedua adalah, oh ini ada fotonya. Oh, ini ada beberapa artikel yang masih menghiasi pemberitaan media online begitu ya, seputar 3 bulan jalani perawatan, berapa biaya rumah sakit Jupe, karena kabarnya biayanya belum diketahui total keseluruhannya seperti apa begitu. Nah, ini ada beberapa artikel ya. Oke. Lanjut. Berikutnya adalah sidang cerai dari Sania Marwa dan Atta Lareksya yang pagi ini digelar lagi begitu. Ini memasuki babak ke-6. Jadi agenda hari ini adalah jawaban pertanyaan yang diajukan oleh Atta Lareksya. Baik, sudah terhubung dengan pengacara dari Sania Marwa. Dengan Pak siapa? Bang siapa? Halo? Ya. Halo. Ya, apa kabar, Halo. Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kan ada sidang ke-6 ya dari kasus perceraian Atta Larik dan Marwa. Seperti apa sih agenda hari ini, Bang? Oh iya, terima kasih ya. Sebelumnya mau ngucapin selamat nih buat Kak Ros dan pemirsa nih. Selamat apa? Selamat berpuasa. Oh iya, Dan semoga saya pikir ibadah selamat kita apa. Baik, diterima, terima kasih Bang insyaallah. Junaidi. Iya, sama-sama. Bagaimana, seperti apa kondisinya sidang pagi tadi, Bang Junaidi? Ya, hari ini itu tadi adalah sidang penyampaian duplik. Duplik dari tergugat yang merupakan tanggapan atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Jadi kami sebagai tergugat menyampaikan duplik yang sifatnya membantah seluruh dalil-dalil, surat gugatan maupun replik dari penggugat. Oke. Demikian, Kak. Oke. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu ada sebuah postingan di YouTube gitu ya, dari seseorang yang mengaku sebagai pernah bekerja sebagai supirnya Marwah, dan dia bercerita bahwa Marwah punya teman baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada tanggapan dari pihak Marwah, Bang Junaidi? Waduh, saya belum tahu pasti soal itu. Saya juga hanya sekilas melihatnya. Iya. Tapi kalau memang ada orang berani bersaksi demikian, boleh jadi informasinya benar kan. Tapi kalau ditanya saya benar atau tidaknya, saya cuma bilang wallahu alam bisawab. Oke. Tidak ada apa tindakan yang akan dilakukan terkait dengan pemberitaan itu? Oh, tentunya begini, kalau memang ada yang bersaksi bahwa dia mengetahui suatu peristiwa, yang apalagi kalau itu diindikasikan menjadi justru penyebab terjadinya tuntutan cerai dari Marwah, dan apalagi kalau itu sampai bersifat fatal gitu ya, maka tentu kami sebagai kuasa hukum akan memanfaatkannya di persidangan untuk mematahkan dalil-dalil gugatan penggugat. Yang begitu. Sementara ini menurut kami sebenarnya tuntutan perceraian itu kan tidak beralasan. Sehingga klien kami tetap menginginkan agar perkawinannya rujuk kembali. Bertahan gitu ya. Tapi kalau ada ternyata fakta-fakta di luar itu, tentunya itu kan menjadi amunisi bagi kami nanti untuk melakukan pembelaan di pengadilan. Jadi baru rencana, belum bertemu gitu atau bagaimana? Sudah bertemu dengan belum ada yang spesifik bertemu dengan dengan fakta-fakta seperti itu. Oke. Agenda selanjutnya dari sidang ini seperti apa, Pak Bang Junaidi?
tanggal 20 Juni 2017 itu adalah persidangan dengan acara pembuktian. Pembuktian, oke. Nah, pembuktian itu adalah pembuktian dari penggugat. Oke. Nah, terkait dengan kemarin mediasi bersama KPAI, perkembangannya seperti apa? Apakah anak-anak dan Atalarik sudah bisa bertemu dengan Marwah atau seperti apa, Bang Junaidi, perkembangannya? Oh iya, jadi beberapa saat yang lalu itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui salah seorang komisionernya beserta dengan 2 orang staf sudah melakukan kunjungan ke kediaman Atalarik, melihat langsung on the spot tentang kamar anak-anak, tempat bermain anak-anak, tempat anak-anak dibesarkan di rumah selama ini. Tapi mengenai pertemuan dengan ibunya, pertemuan dengan Marwah? Wah, itu tidak ranah kami, itu justru KPAI. Kita tinggal menunggu saja welcome kapan Marwah mau datang. Oh gitu. Oh, jadi belum ada pertemuan Marwah datang daripada Marwah ribut-ribut di media. Oke, baik. Tapi sampai sekarang ternyata KPAI belum lagi ada menyuratin kita atau mengabarin kapan Marwah akan datang. Dari pihak Atalarik masih pada pendiriannya bahwa kalau mau bertemu di tempat kediaman anak-anak begitu, di tempat kediaman Arik. Iya dong, karena kan anak-anak dibesarkan di situ, dilahirkan, jadi boyong dari rumah sakit, dibesarkan di situ, disekolahkan, lingkungannya itu ada lingkungan tempat yang sangat mendukung untuk tumbuh dan kembangnya anak. Tentu nggak mungkin kita mencari tempat lain. Ya, baik. Bang Junaidi, terima kasih banyak atas update-nya. Selamat sore. Selamat sore. Baik, nah sekarang saya sudah akan mewawancarai seorang ustadz nih, ustadz yang lagi hits. Ya, hits. Seperti apa profilnya kita saksikan yang berikut ini. Mama, ini saya udah punya calon nih pria, coba lihat ganteng kan? Iya ganteng, tanyain dulu KTP-nya. Coba lihat KTP-nya. Ternyata kalau misalkan bukan yang seiman dengan kita, itu jangan dipilih Bu ya. Abdul Kafi, namanya mulai dikenal ketika dirinya mengikuti ajang dakwah yang tayang di salah satu stasiun televisi. Kafi yang berasal dari Bekasi ini memang sudah mencuri perhatian. Kafi kerap disebut mirip dengan aktor Vino G. Bastian. Siapa sangka dai muda itu kini menjajal kemampuannya di bidang akting dengan ikut bermain dalam layar lebar. Kini selain bermain film, Kafi tengah disibukkan syuting untuk tayangan Islam Itu Indah yang tayang di Trans TV. Dai lulusan UIN itu kini telah memiliki 21,9 ribu followers di akun Instagramnya. Dan apa yang membuat Ustadz Kafi hingga kini masih betah mencomblo? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Assalamualaikum. Tepuk tangan dulu dong buat Kenapa kalian bengong dan terkesima? Langsung merasa ini bener-benerin kerudung semua ya. Apa kabar Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz, kita mau rumpifikasi artikel. Ini Pak Ustadz sejak sering tampil di acara Islam Itu Indah kalau pagi-pagi itu banyak yang bertanya, iya kenapa Ustadz ini hobinya istilahnya memberi istilahnya petua-petua mengenai bagaimana syiar tentang jomblo ya. Tapi Pak Ustadznya masih jomblo gitu. Ada verifikasi artikel, coba kita lihat. Bunyinya adalah, insya Allah kalau jodoh saya Allah sudah siapkan katanya. Dakwah halal, begini cara Abdul Kafi jalani syiar dakwah halal gitu ya. Memang kalau dari aku manggilnya apa ya, Pak Ustadz ya? Iya, terserah deh mau Pak Ustadz apa Mas Ustadz? Gimana sih ya Pak Ustadz? Kenapa sih Pak Ustadz istilahnya syiarnya itu mengenai hal-hal yang lebih kekinian, lebih anak muda? Apa karena memang sesuai dengan apa? Iya, jadi memang yang paling penting bagi saya adalah menyasari segmen anak muda dalam berdakwah gitu kan, karena memang saya juga di rumah, di kediaman saya juga saya mengajar dari anak-anak, remaja, sampai itu bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kakek nenek gitu. Apa bedanya kalau syiar sama remaja tuh apa sih Pak Ustadz? Kalau di remaja itu dia kadang-kadang lebih labil. Oh, lebih labil. Lebih labil. Labilnya karena gimana maksudnya? Ya kadang-kadang dia pengen ngikut, pengen jadi bener hijrah. Kadang-kadang setengah-setengah. Nah itu dia yang kadang-kadang labil. Jadi belum menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dia pengennya sebenarnya pengen menuju ke jalan apa sih gitu. Nah ini pada saat syiar seperti itu ya. Apakah ini juga berdasarkan pengalaman perjalanan hidup yang juga Pak Ustadz jalanin? Iya, berbagai
materi yang saya sampaikan pastinya berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan ilmu yang saya dapat dan juga petuah-petuah dari Rasulullah SAW, sahabat dan kisah-kisah lainnya yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Anak muda. Kalau Pak Ustadz sendiri kalau boleh tahu ya, apa sih yang melatari akhirnya memilih untuk memberikan atau men-sharing syiar gitu? Gitu. Kan masih muda gitu, masih muda. Ini sesuatu kenapa yang nggak gaul-gaul gitu kan ya? Kayak anak zaman sekarang, gitu ya. band mungkin ya atau apa gitu. Berlatar belakang sih sebenarnya dari pendidikan orang tua. Itulah yang dikatakan orang tua saya. Dari umur berapa? Sebenarnya saya dididik itu dari masih kecil sudah dididik dengan tentang agama dan dakwah mengajak kebaikan. Jadi orang tua saya mendidik atas latar belakang bahwa ya kita hidup untuk apa kalau misalkan bukan untuk mengajak kebaikan. Sehingga yang dituju dari saya sekolah sampai sekarang lulus pun itu adalah jurusannya jurusan agama. Karena orang tua selalu meyakinkan bahwa rizki tidak selalu datang ketika kita bekerja. Tapi ketika kita mengajak kebaikan, itu insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan rizki kepada kita dan kecukupan. Sering dapat godaan nggak Pak Ustadz? Kalau itu sering. Sering dapat godaan juga ya? Iya. Jadi gimana ngatasinya? Kan ini mengajak kebaikan tetapi di sisi lain juga masih tetap juga menghadapi hal-hal duniawi, godaan-godaan lainnya gitu. Iya, apalagi yang paling berat bagi saya itu godaan wanita ya. Oh, saya gimana? Kayak saya kok memang cantik kok. Tapi kurang menggoda kan? Iya, nggak menggoda ya. Iya, solusi saya sih paling tetap saya menjaga pandangan, jangan sampai saya juga bersentuhan karena bagaimanapun dakwah yang paling penting adalah dari diri pribadi. Bagaimana saya memberikan teladan. Iya. Nah, Pak Ustadz nih, kan Pak Ustadz masih jomblo. Kita mau tanya, tipenya seperti apa? Pak Ustadz kan selalu mengatakan bahwa saya itu tipenya adalah perempuan soleha, begitu ya? Ya perempuan soleha kan. Nah, kita ada beberapa perempuan-perempuan soleha di belakang ini. Nah, Pak Ustadz coba dilihat. Nggak apa-apa, cuma dilihat doang kan ya? Tahu kan Pak Ustadz ada Anissa Rahma, Ica Anissa, ada Ria Ricis, ada Laudia Cynthia Bella, ada Fatin Sadikia yang kita tahu ini masih single juga gitu. Gitu ya. Nah kalau secara fisik nih Pak Ustadz ya, secara fisik loh, Pak Ustadz itu sukanya yang seperti apa Pak? Basic ya? Yang imut-imut, yang manis, yang kelihatannya kalem, yang ceria, yang mana? Kayaknya hidungnya mancung. Anissa Rahma. Oh Anissa Rahma gitu. Kayaknya. Kalau Pak Ustadz sendiri ada target nggak sih saya mau menikahnya nanti di usia atau setelah mencapai apa gitu baru? Kalau saya sih nikah targetnya insya Allah setelah kakak saya. Mudah-mudahan kakak saya juga dalam tahun ini juga bisa menikah. Amin. Dan setelah itu tidak lama lagi mudah-mudahan saya. Oke. Nah ini kan setelah sering muncul di televisi, banyak nggak Pak Ustadz cewek-cewek atau mungkin ibu-ibu yang nge-DM Pak Ustadz? Pak Ustadz, anak saya cantik, mukanya mirip Anissa Rahma. Jangankan itu Kak. Jadi kalau kayak gitu ada yang nge-DM, langsung nge-DM menawarin diri. Ustadz, saya sedang, mohon maaf ya kalau misalnya ini saya bacakan tapi saya nggak sebut namanya. Assalamualaikum Ustadz, saya sedang mencari suami idaman seperti Ustadz. Boleh nggak saya menjadi istri Ustadz dan melamar Ustadz? Oh, Ustadz yang mau dilamar. Terus jawabnya apa Pak Ustadz? Ya, saya mau jawab apa? Ya kadang-kadang sih saya nggak respon juga ya, karena nggak respon karena memang saya tahu bagaimana caranya untuk ta'aruf yang betul. Oh, gitu. ta'aruf yang betul jadi gimana Pak Ustadz nantinya? Iya, yang pertama yang tadi ini kadang-kadang saya agak takut juga. Itu kalau yang begitu berarti kan perempuannya itu lebih agresif. Oh gitu ya? Benar nggak sih? Kalau ada perempuan, benar nggak sih? Kayak siapa? Jangan dia tuh Pak Ustadz yang nge-DM. Iya, karena kan biasanya gitu ya lebih agresif. Soalnya sudah menawarkan diri seperti itu. Nggak mau yang kayak gitu Pak Ustadz? Enggak sih, saya pengennya saya yang mencari bagaimana nanti tipe-tipenya. Nyarinya di mana Pak Ustadz? Itu dia yang jadi. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan saya lagi dakwah, saya melihat sosok yang bagus, kemudian saya telusuri orang tuanya, akhlaknya, kemudian dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan saya langsung dapatkan. Kakaknya Pak Ustadz laki perempuan? Laki-laki. Oh laki-laki. Ini semuanya juga dianjurkan untuk di jalan dakwah atau cuman Pak Ustadz aja? Iya. 3 anak laki-lakinya dari Abi Umi itu semuanya sudah
pesantren, langsung lulus semua pesantren dan semua basicnya agama. Dan sampai yang terakhir kecil ini si Jaidah Syarifah itu sama ditujukan juga untuk dakwah semua. Semuanya itu. Tapi semuanya akhirnya dakwah atau hanya Pak Ustadz aja yang memang intens di dakwah? Semuanya dakwah. Dakwahnya berbeda-beda. Kalau saya mungkin di luar, kalau kakak saya di pendidikan di rumah, ada pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah yang nomor 2? Yang nomor 3 sekarang dia lagi kuliah. Oh, masih kuliah. Lagi kuliah. Jadi Pak Ustadz ini yang lebih banyak kemana-mana sampai main film juga ya? Iya, alhamdulillah. Kayaknya Pak Ustadz ngomong-ngomong soal jodoh nih. Ini ada satu lagi nih, teman saya. Ini juga lagi deket sama seorang laki-laki. Tapi baru deket sama laki-laki aja banyak orang yang berkomentar. Salah satu komentarnya adalah begini bunyi komentarnya. Irma Darmawangsa dituding merebut suami orang. Begitu. Kita akan bahas selain berikut, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Irma Darmawangsa adalah seorang pedangdut yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Februari 1984. Beberapa waktu lalu muncul video Irma bule di sebuah mobil dengan seorang laki-laki berkacamata yang sedang menyetir. Irma yang saat itu duduk di depan sedang divideokan oleh seorang wanita dari jok belakang. Video di dalam mobil itu pun bersambung ke sebuah klub dansa. Di video kedua, wajah Irma dan laki-laki yang menyetir di mobil sebelumnya terlihat lebih jelas. Irma dan pria tersebut terlihat sedikit bergoyang diiringi lagu Despacito. Ketika ditelusuri, pria tersebut dikabarkan bernama Ferdi. Munculnya video tersebut banyak membuat netizen berkomentar jika pacar wajah Irma seperti bapak-bapak. Ada juga yang menuduh jika Irma merebut suami orang karena wajah kekasih Irma yang terlihat lebih tua. Tapi mengapa sampai sekarang Irma tidak pernah memposting sang kekasih di akun Instagramnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, sebelum kita tanya, itu joget apa dengan lagu Despacito? Kan lagi happening lagu. Oh, lagi happening. Kita tanya yang ini dulu, rumpifikasi artikel yang ini dulu. Set. Bunyinya adalah, langsung ke sini. Irma Darmawangsa geram disebut perebut laki orang. Kenapa sih nggak pernah diposting foto itunya, ayangnya di Instagram? Enggak lah, habis serba salah. Yang dulu sering posting, sering pamer, salah gitu kan. Yang mana? Dwi Andika maksudnya. Yang sekarang ya kan baru lah. Oh, baru. Belum ada sebulan. Tapi udah jadian. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya. Tuh Pak Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Baru deket. Banyak yang komentar di Instagram. Iya. Baiknya di apa itu Pak Ustadz yang komentar-komentar itu? Iya, kalau yang komentar-komentar sih ya baiknya dicuekin aja deh ya. Kalau kita ikutin nggak ada habisnya soalnya kalau misalkan itu ya. Soalnya kan banyak juga followersnya kan ya. Tapi kan tuh komentarnya kayak tuduhan gitu Pak Ustadz, terus kayak langsung menjudge. Kayaknya tuh orang memang udah tahu banget, tahu kita gitu kan. Padahal pas aku selidikin siapa sih, akunnya juga di lock gitu kan. Nggak tahu nih siapa sebenarnya, tapi kata-katanya tuh pedas-pedas gitu. Tapi kamu sebenarnya sudah tahu latar belakang Mas Yayang ini? Siapa namanya? Siapa sih Mas Yayang? Mas Yayang. Mas Ayang. Mas Ayang. Suka-suka jadi bikin ragu-ragu gitu nggak sih kamu? Ya semenjak aku sih terus terang ya pas udah baca komen-komen aku jadi langsung ini sih nyidang dia gitu. Udah sidang? Langsung nanya. Ini banyak nih komentar ini benar nggak? Nih yang ini benar nggak? Ini seperti ini benar nggak? Ya, jadi kamu rumpifikasi langsung ke orangnya? Aku rumpifikasi benar langsung ke dia. Dia bilang enggak. Lagi ini siapa? Ini kata siapa gitu? Kenapa Ustaz? Rumpifikasi. Rumpifikasi. Itu kayaknya bahasanya bagus. Jadi bagus. Jadi kita nggak rumpi di belakang, rumpinya harus diklarifikasi gitu. Klarifikasi di depan ya. Cakep ya. Rumpifikasi pokoknya ya. Soalnya ada tuduhan-tuduhan katanya merebut laki orang gitu. Jadi ada yang komen, ih gue kenal nih, ini ada bininya, terus ada anaknya 2. Langsung ku rumpifikasi ke yang bersangkutan kan. Ini siapa nih yang komen ini? Terus bener, lu ada bininya, lu ada anak 2. Aku gituin. Ih sono ke rumahnya kalau nggak percaya gitu-gitu deh. Oh dia nggak jawab? Dia cuma nyuruh kamu ke rumah aja? Enggak, maksudnya dia bilang enggak, kalau nggak percaya ke rumah aja, ngomong cari tahu sendiri gitu. Tanya gitu. keluarga saya gitu. Kalau ternyata benar ada istrinya gimana? Ya nelen lu udah deh. Kasihan. Ya udah ya, mudah-mudahan yang ini bener deh ya. Mas, main kesini. Nanti kalau di sini akan semakin jelas lagi loh salah. Jangan, nggak usah. Oke, sekarang kita ada rumpiin apa Viti. Oh,
Oh, adegan yang sama Mas Yayang itu tadi ya? Bukan. Ada lagi? Apa lagi? Apa lagi mau kita tanya ke Irma yang berikut ini? Biar semuanya makin yang ayang sama Irma Darmawangsa. Amin. Biar melejit, bak meteor ya, nggak pernah turun. Pokoknya terus meletus. Amin. Jangan lupa kawin. Ujung. Gue doain semoga jodohnya kaya 7 turunan. Amin. Terus Jadi orang sukses dan juga soleh, terus juga Irma juga soleha, Amin. terus juga selalu bersosial. Makasih juga udah datang ke lapas kelas 1 Cipinang buat Irma Darmawangsa. I love you Pul. Yeay. Pokoknya buat I love you Pul, dukung Irma Darmawangsa. I love you Pul. Aduh, Bang Ipul. Bang Ipul kangen ya? Kangen banget. Kangen. Kayak gimana Bang Ipul? Alhamdulillah sih udah segeran, terus ya udah lebih bisa menerima lah dibanding waktu awal-awal aku jenguk beliau ya. Udah berapa kali sih kamu udah jenguk? Udah sering. Udah sering ya? Sering main ke lapas. Udah itu? sering aku sering. Di awal-awal kayak apa emang Bang Ipul? Dia sukanya tuh kalau itu dibawain jengkol. Oh. Jengki ya. Jengkol dia. Awal-awal sih ya waktu aku awal-awal kan di polsek tuh. Oh iya itu. Ya, itu kan ya Masih udah pertama. semrawut lah, udah mumet lah gitu. Aku tuh nggak tega di situ sampai aku nangis sampai ya nggak tahan lah ngelihat Bang Ipul kan. Bahkan waktu di polsek kan nyatu kan dengan yang lain kan gitu. Nah, terus akhirnya dipindahkan ke rutan. Di rutan Cipinang, dari rutan pindah ke lapas gitu. Ya apa nama? Ya udah, jadi dia sih bilang udahlah Ir, gue sih sekarang udah berserah diri, udah pasrah. Terus malah dia sempat gini, dia bilang, karena aku kan suka bawain makanan, apa dia bilang, Ir kalau bisa lu kalau kesini lu bawa kayak sarung yang memang mereka bisa pakai gitu. Kan di sana kan laki-laki kan, jadi bawa kayak sarung, sajadah kayak gitu yang memang mereka bisa pakai terus menerus continue. Karena rata-rata orang yang di lapas ini tuh banyak yang memang udah dilupakan sama keluarga. Oh gitu. Tuh, iya, jadi awal-awal masuk jenguk masih jenguk sekali, 2 kali, udah tahun kedua, tahun ketiga hilang. Jadi mereka yang sudah hilang dengan keluarga udah nggak ada. Bang Ipul tuh berapa lama lagi sih masih? Katanya sih kan 5 tahun ya. 5 tahun ya Mas. Cuman sisa berapa tahunnya aku belum taruh ini. Mudah-mudahan sih ada remisi. Jadi berkurang. Aku sih doainnya seperti itu. Okay. Coba ini ada postingan lagi Instagramnya Irma Darmawangsa. Ini adalah mengenai, kalau yang ini adalah tentang Mbak Fe. ya ini di masjid ya? Iya, di masjid Al Ikhlas kalau nggak salah, di satu lingkungan sama kompleknya rumahnya Jupe kan di Raffles Cibubur. Apa sih situ yang kamu ingat tentang Jupe, Irma? Banyak banget. Aku kenal Jupe tuh udah lama ya. Udah lama dari aku udah mulai awal-awal karir Gobang Gosir kan, terus aku kenal beliau tuh. Jupe tuh orangnya tuh ceria, nggak pernah. Udah itu yang aku paling inget ya memang saling bantu sih ya, saling bantu, saling support tuh Jupe banget tuh ya udah. Apa yang sering dia lakukan atau apa? Dia suka ngasih job ke aku, ngelempar job gitu. Irma, besok berangkat nih ke Lampung, besok berangkat ke Palembang. Nah, gue nggak bisa nih gitu kan. Jadi ya kalau kayak gitu kan terus aku suka bilang, Pe, lo mau ambil komisi kan nih? Gitu kan. Terus dia bilang, udah gak usah buat lu aja, gue mau udah ada katanya gitu. Yang penting gue cariin artis ya lu aja yang berangkat gitu kan, kayak gitu kan baik banget kan. Terus terakhir aku komunikasi ya yang pas aku jenguk di rumah sakit Cipto, aku jenguk. Itu pun sebelum aku jenguk aku sempat teleponan sama Jupe. Dia tahu yang tentang kabar aku kita kan. Telepon langsung tuh, padahal tuh Jupe lagi di rumah sakit loh. oh gitu? Lagi di Cipto, lagi di rumah Dia sakit. pun lagi menghadapi sakitnya, Dia tetap WhatsApp menghubungi kamu. Dia WhatsApp dulu. Lu kenapa mak? Gue dengar kabar lu sakit kayak gitu. Langsung aku telepon, kan kasihan kalau dia ngetik-ngetik kan. Langsung aku telepon. Pe, gue telepon ganggu nggak? Enggak. Iya nih, gue ada kista di payudara sama di rahim. Enaknya gimana ya Pe, di operasi apa ini? Pokoknya lo harus angkat, jangan lo diemin. Penyakit kalau lo udah tahu harus lo
keluarin tuh dari badan lu katanya gitu. Pokoknya harus lo angkat ya, pokoknya gue nggak mau tahu operasi itu. Saran dia tuh harus operasi. Makanya pas aku dengar kabar gitu, ya udah deh Pe, gue pengen jenguk lo ya sekalian. Ya siapa tahu kita bisa sharing gitu kan. Ya udah aku jenguk. Nah, selesai aku jenguk ya udah banyak ngobrol. Pas saat aku jenguk Jupe tuh kaki sebelah kiri ya kalau nggak salah ya Mak. Iya sih bengkak gede-gedenya tuh. Itu pun dia yang welcome aja, orang nggak berhenti loh jenguk Kak Feni. Dia terus jenguk, abis aku ada lagi dan itu semua diterima sama seorang Jupe. Padahal tuh dia yang udah capek, bangun pun susah. Makanya waktu jenguk aku pun boro-boro duduk tiduran aja, tapi tetap ngobrol. Waktu itu kan aku sama Bang Minola ya, Minola Sembayang. Tetap aja kita ngobrol gitu. Ya itulah seorang Jupe, makanya nggak heran dia tuh banyak temen, banyak saudara, banyak kerabat. Makanya waktu aku nyelawat, penuh banget, udah kadang kedorong-dorong. Cuman ya itulah itu saudara-saudara yang mau melihat Jupe dan menghantarkan beliau ke peristirahatan terakhir. Itu adalah orang-orang yang pernah tersentuh hatinya, hidupnya juga oleh kehadiran Jupe. Kita lihat ini ada tayangan juga mengenai pemakaman Jupe yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Kita lihat yang berikut ini. Jujur baru tadi pagi saya ternyuh. Saya atas kebaikan dia, makanya begitu lewat saya sempatkan mampir untuk mendoakan mudah-mudahan seluruh amal bakti beliau diterima oleh Allah SWT, dijadikan kuburnya sebagai taman surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah SWT. Itu ya. Terakhir, baik banget sih Jupe, emang orang baik banget. Aku baru tahu orang baik tuh sebaik Jupe tuh, dia baiknya tuh tulus. Nggak ada baik karena ada mau timbal balik, nggak. Kalau Jupe dia baik-baik aja. Baik gitu, aja, memang los. Tapi emang kalau ngomong apa adanya. Kayak dulu tuh waktu aku dicepak tuh, waktu rambut aku pendek, wah abis aku dimarahin sama Jupe. Kenapa dimarahin? Katanya modal lu penyanyi dangdut rambut panjang. Katanya penyanyi dangdut rambut cepak, emang lu penyanyi pop, emang lu model, kata gitu. Aku gila lu, gua aja nggak berani rambut digituin, kata dia gitu tuh waktu aku awal-awal dipotong pendek. Jadi ngomong-ngomong terus akhirnya kisahnya gimana? Aku udah ke RS PGI Cikini. Pas itu aku dari RSCM, besoknya aku langsung ke rumah sakit karena kan Jupe kan ngasih masukan, udah pokoknya lu periksa nih. Nah, aku udah mamograf, udah USG ulang. Tapi tuh katanya kistanya masih kecil-kecil, belum bisa diangkat, gitu. Ada sih memang beberapa kan. Jadi memang pakai obat aja. Jadi aku minum obat aja terus gitu. Mudah-mudahan sih bisa hilang. Kayak kalau jauh ini sih masih tumor jinak ya, Ustadz. Doain ya Ustadz, mudah-mudahan bersih dari tubuh aku. Jaga pola makan. Iya. MSG aku udah nggak boleh. Iya. Pokoknya hidup sehat. Kan ada Ustadz nih, jadi minta doa. Amin, insyaallah. Hidup sehat, berpikiran positif, sama dapat pendamping yang baik. Ya, seperti laki-laki yang ini barangkali coba kita undang. Ini apakah masnya Irma Dharma Wangsa? Apakah dia? Coba kita. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Dia lagi di Lombok. Yakin? Iya. Benar? Oke, silakan masuk. Temannya Irma Dharma Wangsa. Nggak mungkin. Januarisman Runtuwene atau yang akrab disapa dengan Aris ini lahir di Jakarta 25 Januari 1985. Berawal dari pengamen jalanan, nama Aris mulai dikenal karena mampu membuat Titi DJ menangis ketika ia audisi di sebuah ajang pencarian bakat TV. Pada Rabu tanggal 7 Juni kemarin, media sempat dihebohkan dengan kemunculan istri Aris yang mendatangi kepolisian untuk melaporkan Aris yang tiba-tiba menghilang dan tidak pulang selama 3 hari. Diketahui dari Fanny, Aris kini tengah bekerja sebagai supir taksi online. Fanny yang selalu khawatir dengan pekerjaan Aris memang memiliki perjanjian dengan Aris bahwa dimanapun, kapanpun, siapapun penumpangnya, Aris harus selalu mengabarkan Fanny. Namun Fanny hanya menerima kabar terakhir jika Aris berada di daerah sekitar Ben Hill.
Kekhawatiran itu akhirnya tidak berlangsung lama. Lewat Instagramnya, Aris memposting dan mengabarkan jika dirinya baik-baik saja. Alasannya 3 hari tidak pulang karena ia sedang dikejar target uang untuk membayar beberapa kebutuhan hidup yang harus segera dibayar. Dan benarkah selama 3 hari menghilang digunakan Aris untuk bertemu dengan teman-temannya yang selama ini dilarang oleh sang istri? Apa yang membuat Aris yang sempat menjadi penyanyi terkenal kini beralih menjadi supir taksi online? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, Aris udah pulang. Dari mana aja sih Aris? Dari mana? Habis nyari uang. Coba kita lihat artikelnya, bunyi artikelnya adalah 3 hari menghilang Aris akhirnya pulang. Gitu, istrinya kan panik banget ya, Mbak Fani ya. Panik banget sampai lapor polisi. Nah, kamu marah sama dia karena sampai lapor polisi? Enggak. Cuman kaget aja. Kaget aja. Jadi kenapa sih sampai menghilang 3 hari? Tapi sempat pamit waktu 3 hari mau sebelumnya sih kita aktif terus ya. Kita aktif terus dan memang tidak bisa saya jelaskan di sini. Maksudnya adalah saya nggak kepingin gitu kan bongkar aib istri saya gitu. Hanya saya dan istri saya yang tahu gitu. Saya pengen tuh begitu pulang ada sesuatu untuk istri saya gitu. Saya juga pengen memberi kejutan surprise buat istri saya. Oh, ada surprise-nya? Alhamdulillah ada. Surprise-nya itu 3 hari nggak pulang ya, itu surprise. Enggak 3 hari. Enggak 3 bulan ya. Enggak untuk. Kayak Bang Toyib. Fani sampai bingung gini, saya nggak mau buka aib istri saya, dia bingung. Mak, aku salah apa? Jadi lagi abis berantem ceritanya gitu. Berantem aja. Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Cuman emang kalian biasanya emang harus kabar-kabaran gitu. Enggak, sebenarnya sih bukannya harus berkabar, enggak. Memang kan aku kan khawatir ya, kayak jadi kan di taksi online ini kan banyak banget negatifnya, berita-beritanya yang aku dengar. Sebenarnya hati pengen positif aja lah, apapun kerjanya udah diatur sama Allah gitu kan. Kalau memang takdirnya harus nauzubillah harus celaka ya kita serahkan sama Allah. Tapi beritanya adalah pembunuhan, dirampok di tengah jalan atau nauzubillah drivernya dibunuh, itu yang aku khawatir. Jadi kamu makanya kalau ada apa-apa kamu sering menghubungi Aris. Iya, gitu. makanya aku bilang sama dia, ayah hati-hati kalau nanti dapat rider yang mencurigakan atau di tengah jalan atau malam-malam jangan sampai kamu terima, aku gituin. Khawatir. Oh, nih sampai lapor polisi, istri Aris juga ditakuti soal adanya mayat. Kamu juga sampai panik gitu ya? Iya benar. Aku jadi ceritanya tuh hari Senin itu memang kita lost contact jam 9 malam. Hujan deras banget itu waktu malam itu. Anak aku juga nggak biasanya sampai jam 1 malam tuh dia nggak tidur. Pas aku bangun matanya ngembang. Adek kenapa kok nangis? Enggak mah, Dede tungguin ayah pulang kok, ayah belum pulang. Aku ngeliat jam 1. Oh ya udah, ayah lagi tidur kali di rumah temennya, capek karena kan habis perkumpulan di grup taksi online-nya. Oh ya udah, sampai sahur juga aku WhatsApp checklist nggak pernah. Biasanya sampai handphonenya mati tuh nggak pernah, karena kan ada power bank, ada casan handphone di mobil. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah sama sekali, benar-benar. Memang kita lagi baik-baik aja gitu. Terus akhirnya masih benar kan, baik-baik aja kan, benar? Iya. Demi apa? Ya Allah, di bulan puasa ini. Enggak, maksudnya kasih keyakinan buat masyarakat, benar baik-baik. Baik aja. Alhamdulillah. Aku mau tanya sekarang sama Aris. Aris kenapa handphonenya? Kenapa? Pada saat memutuskan untuk udahlah mau fokus aja cari duit. Kepikiran nggak sih bahwa istri tuh akan panik nyariin iya, gitu? Memang saya akuin handphone itu memang sengaja saya nggak aktifin. Saya juga minta maaf sama istri saya gitu. Karena yang tadi saya bilang, saya yang tahu istri saya seperti apa orangnya. Saya nggak cuma nggak kepingin begitu saya ada kerjaan di luar, saya job di online, kepikiran gitu dengan SMS atau telepon-telepon macam-macam. Kamu yang kepikiran? Kepikiran, justru saya yang kepikiran, bukannya istri saya yang kepikiran. Gitu. Jadi saya nggak kepingin. Jadi maksud saya udah nanti begitu saya pulang adalah sesuatu untuk kita gitu. Nah setelah Aris pulang nih bawa sesuatu. Kita dong. Bawa sesuatu terus gimana? Sebenarnya sih bukan yang sesuatu itu yang aku harapkan ya. Apa sih sebetulnya yang kamu harapkan? Yang aku harapkan cuma kasih kabar aja, ini
masanya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis malam aku baru dapat kabar. Ya Karas pasti ngerasain ya gimana rasanya memang dalam keadaan baik-baik aja, tiba-tiba dia pulang. Justru surprise dan kejutan itu yang membuat aku khawatir gitu. Dia kan bilangnya pengen ngasih kejutan sama aku. Maksudnya gini loh, maksudnya ya udah, maksudnya aku sih pengen berpikir positif aja gitu kan, maksudnya. Positif mah udah, mungkin orang kan banyak berpikir begini-begini, cuman aku berpikirnya. Aku pas buka handphone kaget. Kenapa? Iya marah tahu kan. Ada 360 pesan masuk dari WhatsApp. Bukan. Enggak, dari teman-teman aku lah, semuanya banyak dari. Pas begitu baca, ya ampun. Aris hilang, dicari. Langsung saya telepon deh. Ini apa maksudnya? Tapi emang Aris kamu kamu nggak kepikiran bahwa kamu tanpa kabar 3 hari dan nggak pulang itu pasti akan dicariin istrimu? Iya udah pasti. Cuman saya resiko lah. Maksudnya udah siap kalau istri memang harus marah-marah, udah siap. Tapi aku marah nggak? Ya. Tapi kamu nggak kepikiran kan bahwa kamu akan dicari satu Indonesia gitu, diberitakan di media online? Udah pasti. Udah tahu berarti? Maksudnya? Maksudnya udah tahu bahwa kalau kamu nggak ngasih kabar, nggak pulang, tiba-tiba muncul di berita gitu? Oh itu belum kepikiran. Oh belum kepikiran? Begitu buka handphone belum kepikiran. Jadi pulangnya bukan gara-gara berita, enggak. Jadi pulangnya karena? Karena emang udah dapet duit. Oke, pertanyaan. Dapat duit baru Aris. Ininya mah itu ya. Bisa. Di masa ke depan nih. Di masa depan, apakah kamu juga kan udah tahu nih bahwa istri nyariin, khawatir, anak juga nyariin, khawatir. Apakah kamu akan begitu lagi gitu? Ya dengan kejadian seperti ini saya sih minta maaf juga ya kepada istri. Insya Allah saya nggak bakal ulangin lagi lah. Maksudnya dengan kejadian seperti ini, Insya Allah kedepannya saya akan komunikasi yang baik kepada istri. Kamu sendiri harapannya untuk istrimu apa? Harapannya mudah-mudahan bisa menjadi lebih sabar, bisa menjadi lebih percaya, bisa berpikir positif. Apapun yang suami lakukan di luar, maksudnya berdoa aja gitu, berdoa dan berpikir positif. Mudah-mudahan suami baik-baik aja di rumah gitu. Oke. Itu aja. Kita masih akan kembali lagi dengan fitnah atau fakta kepada semua bintang tamu sekarang berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Semua yang datang di sini tamu-tamu harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah jawaban pertanyaan saya ini adalah fitnah atau fakta? Yang pertama adalah kepada Aris. Kamu selain nyetir taksi online ngapain lagi sih sekarang, Aris? Helikopter. Oh, helikopter juga luar biasa. Berapa sekarang udah ada helikopternya? Oh iya, malah promosi dia di sini. Fitnah atau fakta, Aris, kalau di saat kamu sedang kerja ya dengan taksi online itu, kamu paling males kalau dapat penumpang yang tahu siapa kamu. Karena penumpang itu biasanya histeris. Oh, Aris, minta foto, rese, nanya-nanya, kepo-kepo. Fitnah atau fakta? Fakta. Tapi paling senang kalau penumpangnya adalah cewek cantik ya. Kebanyakan orang tua. Oh, kebanyakan orang tua. Istri langsung panik langsung. Gimana? Fani pasrah ya? Pasrah. Yang penting selamat ya suami ya. Amin. Dan pulang bawa duit, Mbak? Banyak. Amin. Irma Darmawangsa, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu ya paling gak suka dengan makanan seafood dan sayur. Karena sayur itu dia geli lihat sayur mayur. Fitnah atau fakta? Iya, fakta. Semua sayur atau sayur tertentu? Semua. Semua sayur? Nggak bisa aku kalau makan sayur jackpot. Oh serius? Iya. Padahal sehat loh. Iya harusnya makanya itu. Makanya aku lebih banyak suplemen vitamin aja. Oh, Ustadz Kafi. Ya, Ustadz Kafi juga ikut nih ya. Saya kena ini ya. Kena juga. Harus jawab dengan jujur loh, kan puasa. Fitnah atau fakta Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz itu mencari, kalau melihat wanita itu secara fisik ya, yang cantik menurut Pak Ustadz itu adalah dari hidungnya. Kalau hidungnya langsung pada megang hidungnya semua ya. Fitnah atau fakta? Fakta sih. Oh, Irma maju nggak maju? Janganlah, kalau aku kan buy one get one. Oh. Kalau bonus ya? Kalau dia masih bujangan nih. Jangan yang dapetin kayak gini lah, buy one get one. Oke. Irma Darmawangsa lagi. Fitnah atau fakta? Kamu kan sekarang siaran
siaran radio ya, Irma ya. Oh iya betul. Nah, kalau di siaran radio kan nggak kelihatan mukanya ya, cuma suaranya doang. Itu suka kepecicilan kayak cacing kepanasan, bahkan pernah bercanda-bercanda, saking bercandanya dia ketawa lebar jatuh ke jengkang ke belakang. Lagi bercanda sama siapa itu? Enggak kan aku kan partnerku kan suka ganti-ganti, kadang masih Papam, Papam yang gendut tuh. Terus sama Farhat lah, Mas Selvi lah, sama Nabila. Jadi ya kalau aku tuh orangnya nggak bisa diam. Jadi kita persen tuh kan beda-beda. Ada pantura, pantunnya ini pantun kita lah gitu, pantura namanya. Pantun suara. Jadi kalau udah gini-gini aku udah gitu-gitu aja kalau ngomong. Jadi kamu gini, wah, brak. ya ntar paling Papam. Lu sih katanya pecicilan. Orang mah langsung ngomong. Masih yang tahu kalau kamu pecicilan? Beda atau fakta Aris lagi. Oh Aris, kamu tuh sebenarnya sesungguh-sungguhnya tuh pengen banget jadi penyanyi terkenal kayak dulu, manggung di mana-mana. Tapi masalahnya takut istri kamu marah karena istri kamu takut kamu khilaf. Ya. Bener nggak Mbak Ani? Mbak Ani betul nggak? Kamu tuh paling takut kalau Aris tuh khilaf gitu. Hilaf kenapa nih? Hilaf? Hilaf? Kalau lihat cewek-cewek hilaf gitu. Enggak. Iya. Punya rumah, punya mobil nggak? Ya boleh ya kata Fani ya. Boleh. Amin. Benar Pak Aris. Kamu masih pengen nyanyi lagi sebetulnya? Oh, pengen lah pasti. Pasti pengen nyanyi lagi. Jadi sekarang rencana ke depan 5 tahun dari sekarang kamu tuh pengennya apa? Ya mudah-mudahan pulang dari acara ini banyak produser. Amin. Ya lah soalnya Aris kan potensi banget, suara dia tuh khas banget loh kamu. Amin. Iya. Benar. Tapi abis itu kamu bukan sengaja menghilang supaya dicari produser kan? Enggak ya. Jadi kamu sebenarnya pengen income back lagi di dunia ini. Amin. Syaratnya apa Fani kalau dia nyanyi lagi? Gak ada syarat apa sih. Yang penting dia harus melakukan yang terbaik aja. Oh, melakukan yang terbaik aja. Udah Pak Ustadz, nah ini pertanyaan dari Pak Ustadz loh. Pak Ustadz yang bikin. Oke. Pilih ya, ini buat semuanya. Pilih. Pilihan berikut ini dengan jawab dengan cepat. Aris ya, semuanya. Terkenal atau kaya raya? Kaya raya. Kaya raya. Kaya raya. Bingung Pak Ustadz. Ini pilihannya duniawi banget. Semuanya menggoda ini ya. Terkenal atau kaya raya? Aduh, kalau saya Artis atau pebisnis? Udah jadi artis. Udah jadi Berarti artis. tapi bisnis. Oh, pebisnis. Artis apa bisnis? Bisnis. Oh, jadi pengusaha aja nih carinya Mau ya. jadi pengusaha. Pak Ustadz. artis. Kok artis sih Pak Ustadz? Itu betul. Setelah jadi artis kan ya, kita kan punya nama gitu. Setelah itu baru kita bisnis. Itu lebih mudah peluangnya untuk melakukan bisnis. Kalau Pak Ustadz mungkin kalau sudah dikenal lebih mudah untuk berdakwah dan syiar. Itu juga. dia kalau saya. Aris, pilih mana? Panggung atau di jalanan? Milih di panggung. Di panggung. Irma, nikah siri atau kawin kontrak? Wow. Dua-duanya nggak ada nih. Kawin kontrak, nikah siri itu ada suratnya nggak Ustadz? Nikah siri kagak ada. Kawin kontrak nggak ada, cuma ucapan doang. Gak ada dua-duanya, jangan mau. Nggak mau. Nggak mau ya. Yang sah lah. Yang sah ya. Pak Ustadz pilih mana? Berdakwah atau main film? Berdakwah. Berdakwah. Kalaupun main film sambil berdakwah. Iya. Irma, Yes. berondong atau duda? Gimana? Kan berondong udah pernah. Yang ini. Kalau mau segernya sih berondong ya. Duda nggak apa-apa, saya jangan bawa anak banyak gitu. Oh ya. Iya. Aku kan satu, kalau bisa dia satu aja. Kalau bisa nggak ada anaknya lah, biar nggak ribet ya. Iya. Ini orangnya realistis banget. Oke, baik. Ini Aris banget atau bukan Aris banget ya? Egois, Aris. humoris, Aris. keras kepala, Aris. Oh enggak. penyabar, Ya, betul. pemarah. Aris. Sabar iya, marah iya, gimana sih semuanya? Sabar, marah, Ada sabarnya, egois. ada marahnya. Tepuk tangan dulu buat Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir. Irma, terima kasih. Mudah-mudahan ketemu jodohnya cepet ya. Amin. Mau kirim salam boleh? Boleh kirim salam buat siapa? Kirim salam buat teman-teman komunitas. Jangan Bogorci. sebut merek. Apa? Selamat berjuang. Selamat berjuang. Salam satu aspal. Amin. Bogorci.
Aris, sukses ya buat kamu ya. Amin. Jangan pergi-pergi hilang lagi. Oke, Fani, yang sabar. Terima kasih buat Anda semua. Jangan lupa sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.